Selamat datang di channel Efek Jurnal. Target teman-teman untuk analisa atau pandangan ya untuk tanggal 4 Desember dan 5 Desember untuk besok. Eh, Ingat jadikan referensi aja, jangan dijadikan patokan. Kita ulas sedikit. Nggak ngira untuk gold ya hari ini dari sesi open market sampai sesi Asia itu mendadak gold itu naik kurang lebih sekitar hampir 900 pip, dan ini di luar planning. Untungnya kemarin sih aku nggak masuk, cuman sih kalau antisipasi aja sih, kalau udah ngeliatin market kayak gini mending kalau saya sih skip dulu. Saya nggak mau aneh-aneh di gold untuk minggu ini ya, kecuali kalau misalkan ada pergerakan, ini kan udah turun, ini ke reject kemudian naik di sini, saya akan cek kurang lebih itu di kisaran 2100 sampai dengan perkiraan 2115. Ini akan saya cek, mungkin untuk stop lossnya itu kurang lebih saya taruh di 2132, tapi ini sebenarnya sih rawan. Untuk stop loss amannya sih itu harus berada di atasnya 2160 sebenarnya, dan itu risk-nya itu gede banget. Jadi untuk saat ini untuk yang intraday apalagi scalping ini disarankan sih mending skip dulu. Biarin market tenang kembali baru nanti kita cek lebih lanjut. Cuman uh, untuk 1-2 hari ke depan ini mungkin saya akan pantau level-levelnya adalah kurang lebih di kisaran 2050-an, kurang lebih itu yang pertama. Yang kedua adalah di kisaran level area 2100 sampai dengan 2115 di sini mungkin akan saya pantau. Cuman ini saya nggak akan buru-buru untuk cari setup ataupun masuk ke market untuk gold ya, karena ini rawan sekali, kecuali itu nanti udah mendekati hari Kamis atau Rabu atau Kamis dan ada pergerakan yang jelas, market udah tenang, dari segi fundamental udah mendukung, baru nanti kita masuk ke technical analysis kembali. Nah, untuk GU, pound sterling USD, ini sih masih masih wait and see dulu, karena dari segi time frame satu pun ini harga saat ini, saat video dibuat ini itu tertahan kurang lebih di 1.2675, kurang lebih di kisaran area tersebut, dan ini adalah sebenarnya sih ini sideways. Nah, sideways kecil itu di sini. Kita update dulu. Nah, sideways-nya untuk warnanya kasih ini aja. Nah, sebenarnya sih ke trap di sini sideways, akankah nanti break ke bawah ataupun ke atas itu masih belum jelas. Cuman saya masih tetap ada plan itu menunggu di atas, di kurang lebih di level area zona supply yang bertemu dengan area resisten 1.2750. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 1.2825 sampai dengan 1.28500-an kurang lebih. Cuman sih kalau untuk trade ini rawan, kecuali kalau misalkan ini berhasil break ke bawah, kemudian koreksi, dan koreksinya ini masuk ke dalamnya ini tidak mampu menembus batasan atas kurang lebih di kisaran harga 1.2690, kurang lebih ya 2690 di sini. Ini mungkin tinggal tunggu konfirmasi turun kembali keluar dari boxnya ini, box sideways-nya ini, baru entry posisi. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi targetnya sih mepet banget. Cuman sih ingat jadikan referensi aja. Kalaupun mau ambil ya berarti harus yang pertama adalah siapin resikonya dulu, diukur dulu untuk resikonya. Kalau misalkan trade dibuka di sini, amannya itu stop loss harus berada di story high yang ada di sini. Kurang lebih di ini aja sekitar hampir 85 pip. Kalaupun taruh di sini, ini rawan banget. Kurang lebih 50 pip dengan risk reward-nya ini kecil banget. Risk reward-nya nyampe di support 1.2600 itu kurang lebih sekitar 50 pip, dan ini 50-50. Kalau saran saya mending hari Senin ini sampai dengan besok hari Selasa mending wait and see dulu, sabar dulu. Kalaupun nanti ada waktu ya nanti kita update lagi. Jadi plan utama saya masih mau menunggu reaksi yang ada di 1.2750 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Euro USD masih sama. Euro USD ini masih sideways ya, masih sideways, dan harga sempat turun ke bawah, ke reject di 1.0850, harga berhasil ke atas. Nah, cuman hati-hati karena ini bergerak di dalam area sideways. Nah, antara zona supply dan demand yang ada di bawah. Yang saya khawatirkan ini cuma gini, menunggu salah satu break baru ada pergerakan yang besar. Ini yang saya khawatirkan. Jadi ini kalau untuk hari Senin ini sampai video dibuat ini
Kalaupun mau trade sih ini aku jujur aku ragu, kecuali berani merisikokan stop loss. Kalau misalkan ambil ancang-ancang posisi pembelian, berarti amannya itu harus menunggu penutupan di atasnya 1.0900 ini amannya. Tapi dari segi risiko ini kurang lebih sekitar 57 sampai dengan 60 pip di bawah, tapi targetnya pun juga nggak bisa jauh-jauh. Ini kalaupun 1 banding 1 itu kurang lebih jatuhnya itu ada di 1.09600-an, ini baru 1 banding 1. Nah, cuman karena ini masih bergerak di dalam area sideways-nya ya antara zona supply dan demand, ini kesaran saya sih mending sabar dulu aja. Kecuali apa namanya ada konfirmasi yang jelas baik dari segi time frame M15 kalaupun ada ya coba kalau ada. Nah, dari segi time frame M15 pun sebenarnya ini sideways-nya itu di sini. Nah, ini adalah kotak area sideways-nya. Cuman kalau mau manfaatin sebagai trade breakout dari segi time frame M15 ini harusnya maksimal itu besok sebelum sesi US atau Amerika Open ya, ini harusnya udah keluar apapun eh, risikonya, baik itu kena SL ataupun kena TP. Cuman kalau menunggu breaknya dari zona sideways di sini, berarti trade ini bisa dibuka kurang lebih di kisaran 1.0895 dengan risiko kurang lebih sekitar 52 pip sampai dengan 55 pip, tapi targetnya perkiraan cuman amannya itu 46 pip. Dan ini nggak imbang. Jadi ingat jadikan referensi aja, jangan dijadikan patokan. Cuman kalau dari segi pergerakan besarnya, saya masih menunggu di kurang lebih di kisaran area 1.09400 sampai 500 yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 1.0975. Kurang lebih saya akan pantau di sini untuk cari planning setup sell. Apalagi nanti kalau misalkan mendukung ya untuk dari segi fundamental ataupun dari ekonomi itu mendukung, ini potensial dari segi tren jangka pendeknya USD berpotensi menguat kembali, tapi hanya sebatas koreksi. Kemudian untuk Swiss, nah Swiss ini sama, ini masih menunggu, cuman dari pergerakan hari ini harga reject dari sini. Dari sini reject ke atas, kemudian kurang lebih mendekati level area zona supply-nya yang ada di 0.87600-an ya. Ini belum mampu masuk, tapi harga sudah turun. Ini kalau aku sih ini tinggal nunggu satu kondisi aja. Saya akan pantau kurang lebih di kisaran zona kecil di sini, rally base rally yang ada di sini. Kurang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah batasan maksimal adalah di zona yang di blok merah ini atau zona demand-nya yang besar akankah break ke bawah atau enggak. Cuman kalau sampai ini tidak break ke bawah dan ada pergerakan harga ini turun ke sini, harga nggak mampu break, ketika keluar mungkin saya akan cari planning untuk setup pembelian dengan targetnya seperti yang sudah dijelaskan di video yang kemarin, kurang lebih 0.8775 sampai dengan 0.8800. Oke, mungkin itu aja untuk update hari ini. Perkiraan ya, ini untuk video update untuk tanggal 4 Desember sampai dengan 5 Desember. Ingat, jadikan hanya sebatas sebagai referensi, segala keputusan ditanggung masing-masing. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.